Perkenalkan, nama saya Juan Mansret. Saya dari jurusan Teknik Informatika, semester 3 dari Teknik Informatika dari Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan membuat presentasi sedikit tentang kompleksitas algoritma sorting. Di sini ada 3 seperti video kemarin ya. Sebelumnya saya sudah pernah buat video videonya. Sini saya akan melanjutkan video saya yang kemarin. Sini yang pertama ada bubble sort. Bubble sort merupakan metode pengurutan data dengan cara membandingkan masing-masing elemen, kemudian melakukan pertukaran sekiranya perlu. Artinya, proses pertukaran tidak selamanya dilakukan. Jika tidak perlu, maka tidak akan dijalankan. Karena itulah metode ini sering disebut sebagai metode pertukaran atau exchange sort. Yang kedua, selection sort. Algoritma selection sort merupakan pengurutan dengan konsep memilih elemen dengan nilai paling rendah dan menukar elemen tersebut dengan elemen I. Nilai dari I dimulai dari 1 ke N, yang dimana N merupakan jumlah total elemen dikurang 1. Insertion sort. Insertion sort merupakan algoritma yang efisien untuk mengurutkan angka yang mempunyai jumlah elemen paling sedikit. Metode penyisipan insertion sort bertujuan untuk menjadikan bagian sisi kiri array terurutkan sampai dengan seluruh array. Metode ini mengurutkan bilangan-bilangan array yang telah dibaca, dan berikutnya secara berulang akan menyisipkan bilangan-bilangan dalam array yang belum terbaca ke sisi kiri array yang terurut. Analisis kompleksitas waktu algoritma pengurutan. Analisis terhadap 3 algoritma pengurutan yang sering digunakan yakni bubble sort, insertion sort, dan selection sort. Ketiga algoritma ini dianalisis kebutuhan waktu atau yang disebut dengan T dalam kurung N, dan kompleksitas waktu rank asymptotiknya yang disebut big O. Pengaksesan data pada sebuah array dilakukan secara sekuensial dengan data yang terurut. Pengambilan data akan menjadi lebih efisien dan cepat. Untuk itulah dibutuhkan suatu algoritma yang dapat mengurutkan elemen-elemen pada array. Algoritma pengurutan ini pun banyak jenisnya. Ada yang pengurutan dengan perbandingan atau yang sering disebut bubble sort, insertion sort, selection sort. Selain algoritma pengurutan dengan perbandingan, terdapat algoritma pengurutan tanpa perbandingan. Beberapa contoh antara lain bucket sort, radix sort, counting sort, split sort, figure fold sort, dan lain-lain. Algoritma pengurutan yang dibahas pada makalah ini hanyalah algoritma pengurutan dengan perbandingan. Dengan adanya banyak algoritma pengurutan yang beredar, tentunya memberikan kita banyak pilihan untuk menentukan algoritma mana yang ingin digunakan. Algoritma manakah yang memiliki waktu pengerjaan tercepat untuk mengurutkan array dengan banyaknya n elemen. Perhitungan waktu tercepat tidak dapat dilakukan dengan menghitung runtime dari program yang kita buat, karena tiap komputer memiliki kemampuannya masing-masing, dan tentunya tiap komputer akan menghasilkan runtime yang berbeda. Oleh karena itu, perhitungan kecepatan algoritma ditentukan dari besar kompleksitas waktu dari algoritma tersebut, biasanya dinotasikan dengan T dalam kurung N. Selain itu, dianalisis pula besar kompleksitas waktu asimptotik dari suatu algoritma yang dinotasikan dengan big O. Semakin besar nilai big O, maka semakin tidak efektiflah algoritma tersebut digunakan.
Kompleksitas waktu dan ruangnya, yang pertama bubble sort. Kondisi base case-nya, data yang akan diurutkan telah terurut sebelumnya, sehingga proses perbandingan hanya dilakukan sebanyak N kurang satu kali. Dengan satu kali iterasi, proses perbandingan dilakukan hanya untuk memverifikasi keurutan data. Contoh kasus ini dapat pada pengurutan data 1, 2, 3 di bawah ini. Jadi contoh datanya ini sudah dibuat iterasi yang pertama 1, 2, 3, 4 menjadi 1, 2, 3, 4 karena ini udah terurut. Jadi saya membuatnya hanya satu iterasi. Dalam proses ini bisa kita lihat tidak terjadi pertukaran. Jadi ini persamaan big O yang diperoleh dari proses ini adalah OM. Yang kedua, kondisi worst case-nya. Kondisi worst case-nya dalam kasus ini data terkecil berada pada ujung array. Contoh dari kasus ini dapat dilihat di sini ya teman-teman. Ini awalnya saya ambil 4321. Iterasi pertama kan 4321. Nah, yang warna merah ini yang diubah. Ini kan 43-nya kan di nilai pertama 4. N kurang satunya kan 3 ya. Jadi kita ubah menjadi 3421 dan seterusnya 4 kedua I lebih kecil daripada apa namanya? Daripada indeks, daripada array. Jawabannya salah kan? Kalau salah berarti kita ubah menjadi bertukar posisi. Yang awalnya 4-nya ada di posisi 2, kita ubah 4-nya itu ada di posisi ketiga dan seterusnya sampai hingga terurut ya teman-teman menjadi 1, 2, 3, 4 pada iterasi keempat. Di dalam langkah-langkah pengurutan di atas terlihat bahwa setiap kali melakukan satu iterasi data terkecil akan bergeser ke arah awal sebanyak satu step. Jadi sebanyak satu step tergeser ya. Untuk menggeser data terkecil dari urutan keempat menuju urutan pertama dibutuhkan iterasi sebanyak 3 kali. Ditambah 1 kali iterasi untuk verifikasi data. Jadi ditambah 1 kali untuk verifikasi ini adalah yang ini ya. Yang iterasi keempat untuk meyakinkan atau memverifikasi kalau ini udah benar. Jadi ini jumlah proses sama dengan ini N pangkat 2 ya sebenarnya ya. N pangkat 2 ditambah N. Dalam persamaan yang tadi, jumlah elemennya akan diurutkan, jadi notasinya itu big O yang didapat adalah O dalam kurung N pangkat 2. Ini N pangkat 2 ya. Jadi dengan kata lain, pada kondisi worst case, algoritma bubble sort termasuk dalam kategori algoritma kuadratik atau O N pangkat 2. Jadi algoritma kuadratik ini adalah ON pangkat 2. Dalam kondisi average case atau nilai rata-rata ya, rata-ratanya jumlah iterasi ditentukan dari data mana yang mengalami pergeseran ke kiri paling banyak. Hal ini dapat ditunjukkan oleh proses pengurutan suatu array. Misalnya ini saya ambil 1862. Dari 1862 ini dapat dilihat bahwa akan mengalami proses pergeseran paling banyak adalah elemen 2. Yaitu sebanyak 2 kali. Ini iterasi pertama, nilai awalnya 1862 menjadi 1862. 1862 menjadi 1682 karena dia bergeser ke kiri. Iterasi yang selanjutnya 1682, yang ini 1682 turun menjadi 1628. Dan pada iterasi ketiga 1268 menjadi 1268
1268 menjadi 1268 dan 1268 menjadi 128. Ini hanya verifikasi ya yang iterasi ketiga ini. Selanjutnya dari proses yang tadi dapat dilihat bahwa menurut data di dalam array tersebut diperlukan 2 buah iterasi ditambah 1 iterasi verifikasi data. Jadi ini yang iterasi pertama dan kedua ini yang yang sangat penting. Jadi iterasi yang ketiga ini hanya memverifikasi bahwa iterasi 1 dan 2 ini sudah benar terurut. Nah, ini rumusnya bisa kita lihat dari sini, jumlah proses sama dengan X pangkat 2 ditambah X. Jadi dalam persamaan tadi, besar dari N sehingga X dapat dirumuskan sebagai dari persamaan 4 dan 5. Persamaan 4 dan 5 maksudnya yang ini ya. Yang ini dapat disimpulkan bahwa notasi Big O nya adalah ON pangkat 2. Jadi notasinya sama kayak yang tadi ya. Sama yang kayak ini. ON pangkat 2 algoritma kuadratik. Nah, kondisi average case algoritma overshot termasuk dalam algoritma kuadratik kan, sama kan ON pangkat 2 algoritma kuadratik. Selanjutnya ini kompleksitas waktu dari overshot. Base case-nya array yang diurutkan sebagai input atau hampir semua elemen berada di tempat yang tepat. ON O1 pertukaran. Ini yang tadi ya. Jadi kompleksitas ruang variabel sementara digunakan dalam menukar atau membantu O1. Oleh karena itu, ini adalah jenis in place. Keuntungan dari overshot ini adalah pendekatan penyortiran yang paling sederhana. Kompleksitas kasus terbaik adalah ON untuk pendekatan yang optimal. Sementara array diurutkan menggunakan pendekatan yang dioptimalkan. Ia dapat mendeteksi array yang sudah diurutkan pada lintasan pertama dengan kompleksitas waktu ON. Urutan stabil tidak mengubah urutan relatif elemen dengan kunci yang sama, pengurutan di tempat. Kerugian overshot pengurutan gelembung adalah algoritma yang relatif di tempat. Jadi pengurutan gelembung ini maksudnya overshot. Ini contoh flowchart-nya. Dan ini contoh pseudocode. Selanjutnya insertion sort. Algoritma insertion sort juga terdiri dari 2 kalang bersarang, di mana terjadi n-1 pas dengan n adalah banyak elemen struktur data. Dengan masing-masing pas terjadi i kali atau operasi perbandingan. I tersebut bernilai 1 untuk pas pertama, bernilai 2 untuk pas kedua, begitu seterusnya hingga pas ke n kurang 1. Jadi ini rumusnya. Secara kompleksitas ya, selection sort dan insertion sort mempunyai big O yang sama. Selanjutnya, ini input kasus terbaik atau base case dari insertion sort. Array yang sudah diurutkan, dalam hal ini penyisipan sortir memiliki waktu berjalan linear. Secara setiap iterasi, elemen input pertama yang tersisa hanya dibandingkan dengan elemen paling kanan dari subbagian array yang diurutkan. Input kasus terburuk atau worst case yang paling sederhana adalah array yang diurutkan dalam urutan terbalik. Himpunan semua input kasus terburuk terdiri dari semua array, di mana setiap elemen adalah yang terkecil kedua dari elemen sebelumnya. Dari kasus ini, setiap iterasi loop dalam akan memindai dan menggeser seluruh bagian array yang diurutkan sebelum memasukkan elemen berikutnya. Ini memberikan penyusupan semacam waktu berjalan kuadrat, yaitu O n pangkat 2. Kasus rata-ratanya yang membuat pengurutan penyusupan tidak praktis untuk menyortir array besar. Jadi ini nggak praktis dalam menyortir array besar ya teman-teman. Penyusupan adalah salah satu algoritma tercepat untuk menyortir array yang sangat kecil, bahkan lebih cepat daripada quicksort. Memang implementasi quicksort
Yang baik menggunakan urutan penyisipan untuk array yang lebih kecil dari ambang batas tertentu. Juga ketika timbul sebagai subproblem, ambang batas yang tepat harus ditentukan secara eksperimental dan tergantung pada mesin, tetapi biasanya sekitar 10. Jadi ini flowchart insertion sort, ini passcode insertion sort. Jadi function insertion sort arraynya A for I in O, for I in 0. Ini selanjutnya selection sort. Pengurutan seleksi memilih elemen terkecil ke I dan tempat pada posisi ke I. Algoritma ini membagi array menjadi dua bagian. Subarray yang diurutkan dari kiri dan tidak disortir ke kanan, ini memilih elemen terkecil dari subarray yang tidak disortir dan menempatkan di posisi pertama dari subarray itu, atau urutannya naik. Ini berulang kali memilih elemen terkecil berikutnya. Kompleksitas waktu, kasus terbaik O n pangkat 2 dan pertukaran O1. Kasus terburuknya atau worst case-nya diurutkan secara terbalik, dan ketika loop dalam membuat perbandingan maksimum ON pangkat 2 juga sweep ON. Kasus rata-ratanya ON pangkat 2 juga sweep ON. Kompleksitas ruangnya pengurutan di tempat ketika elemen digeser alih-alih ditukar, yaitu tem sama dengan A min, maka menggeser elemen dari array I ke array min 1, min kurang 1, yaitu tempat ke atas, dan kemudian meletakkan AI sama dengan tem jika sweeping dipilih algoritma tidak di tempat. Keuntungannya, ini juga dapat digunakan pada struktur data yang membuat penambahan dan penghapusan efisien. Seperti daftar tertaut, hapus saja elemen terkecil dari bagian yang tidak disortir, dan akhiri di akhir bagian yang diurutkan. Jumlah sweep berkurang ON sweep dalam semua kasus pengurutan di tempat. Kerugiannya, kompleksitas waktu dalam semua kasus adalah ON pangkat 2, atau tidak ada skenario kasus terbaik. Ini contoh flowchartnya. Yang pertama atur N, ini atur N sama dengan panjang array. Jadi panjangnya kita atur I sama dengan 0, atur min indeks sama dengan 1, atur J sama dengan I tambah 1. Jika array J lebih kecil dari array min indeks, lanjutkan dengan langkah 8. Atur min indeks sama dengan J, kenaikan J dalam kurung J++. Jika J lebih kecil dari N atau banyaknya array, lanjutkan dengan langkah 5. Langkah 5 yang ini ya. Set array I dalam array min index. Kenaikan I dalam kurung I++. Jika saya lebih kecil dari N-1, maka lanjutkan dengan langkah 2. Jadi balik lagi ke langkah 2. Dan hasilnya array diurutkan. Nah, ini schedule code-nya tentang selection sort. Sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.